Bapa di surga, hati kami sungguh bersuka cita. Hati kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Kami merasakan ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami percaya pagi hari ini kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong membimbing kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Kami menolak setiap kuasa, strategi iblis untuk mencoba mengganggu konsentrasi kami. Kami sehati, sejiwa, seroh, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, Rabi, apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, Tuhan berbicara bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 kita baca. Dalam perikop semuanya adalah kasih karunia. Ayat 8 sampai ayat 10, saya undang sekali kita bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Melanjutkan bagian yang kedua atau bagian yang terakhir tentang hal mencari Tuhan. Kemarin kita belajar mengapa kita mencari Tuhan. Karena Tuhan adalah yang terutama, yang utama dalam hidup kita. Atau karena Tuhan adalah kebutuhan utama dalam hidup kita. Amin. Dan kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan kita sudah belajar kemarin di minggu pada tanggal 4 bahwa cara kita mencari Tuhan itu yang kita pelajari kemarin, yang pertama adalah dengan serius, dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, orang yang serius, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu kita kemarin belajar ada 4 hal. Yang pertama, tidak ada halangan ataupun tantangan yang bisa menghalangi kita datang kepada Tuhan, kepada Allah. Dan yang kedua, kalau kita serius mencari Tuhan, kita sungguh-sungguh, yang kedua apa? Kita akan menemukan Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi datang cari Tuhan harus dengan serius. Dan yang ketiga, kalau kita serius
maka kita akan melakukan firman Tuhan dengan setia. Hanya orang yang serius yang mau melakukan firman Tuhan. Kalau tidak serius, firman Tuhan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, numpang lewat. Dan yang keempat, kalau kita serius cari Tuhan, maka kita akan fokus hanya kepada Tuhan. Amin. Apapun persoalan, tantangan, apapun cerita orang tentang kita tetap fokusnya kepada Tuhan. Bahwa hidup saya untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Amin. Dan yang kedua, cara mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita belajar hari ini cara yang kedua. Di dalam Efesus yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan sebab karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan. Yang kedua, cara mencari Tuhan itu bagaimana? Tadi yang pertama harus serius, sungguh-sungguh. Yang kedua, cara mencari Tuhan itu menyadari bahwa waktu ini, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Jadi ketika kita mau mencari Tuhan, kita harus menyadari, oh waktu ini, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Baik saudara, kalau kita tidak menyadari bahwa hidup ini, waktu ini adalah anugerah Tuhan, maka kita tidak mungkin cari Tuhan. Ya karena hidup ini kita anggap, ya karena kebetulan saya dilahirkan, karena kebetulan saya ada di dunia ini. Tapi kalau kita Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah. Tahu arti anugerah? Anugerah itu sesuatu yang tidak layak diberikan kepada seseorang, kepada kita manusia, tetapi diberikan oleh Allah. Kita tidak layak menerimanya. Kita tidak layak untuk mendapatkan, memperolehnya, tapi diberikan dengan cuma-cuma. Itulah anugerah. Berbicara tentang anugerah, bahwa hidup ini adalah anugerah, Bapak Saudara, dikatakan bahwa itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Cara kita cari Tuhan, kita harus sadari dulu bahwa ini adalah waktu atau hidup yang Tuhan anugerahkan. Yesus menderita. Yesus mau mengorbankan nyawanya. Itu anugerah. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu, saya, kita semua. Untuk dunia ini. Dia rela menderita. Seharusnya kita yang harus menderita. Seharusnya kita yang harus dihukum. Seharusnya kita yang harus disalib. Tapi Yesus gantikan. Dia yang harus ada di atas salib. Dia yang harus menderita. Bapak Saudara, apakah kita bisa menyadari? Apakah kita sampai ke sana? Melihat kalau hari ini saya ada, saya masih hidup,
semua karena pengorbanan Tuhan. Kalau saya hari ini bisa ada keluarga, ada anak, ada suami, ada istri, ada pekerjaan, ada anak cucu, karena pengorbanan Tuhan, karena penderitaan Yesus, karena Yesus mau menyerahkan nyawanya untuk kita. Saudara, apakah kita bisa melihat sampai ke sana? Bahwa waktu-waktu yang Tuhan berikan, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa waktu ini, hidup ini adalah anugerah Tuhan, maka kita pasti akan mencari Dia. Kita akan mencari Tuhan dalam hidup. Dan kalau kita menyadari hidup ini adalah anugerah Tuhan, maka kita akan menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Kita akan menggunakan waktu hidup ini dengan sebaik-baiknya. Alkitab katakan berapa tahun manusia hidup? 70 tahun. Kalau kuat berapa? 80 tahun. Kebanggaannya 80 tahun apa? Penderitaan. Bukan tidur di hotel, bukan pesiar-pesiar ke pantai, Betune dan lain sebagainya. Bapak saudara, 70 tahun. Satu minggu berapa hari? 7 hari. Dibagi 70. Berarti satu hari 10. Hari Senin, hitungannya pernah saya sampaikan bahwa hari Senin itu 10 tahun pertama. Hari Selasa 20 tahun. Hari Rabu 30 tahun. Hitungannya hari Kamis berarti umur 40. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu 70. Biasanya kalau hari Senin kita ada PR, ada kerja, ada tugas, kita merasa hari Senin itu masih jauh, masih banyak waktu, jadi santai, malas-malasan, Kapan tugasnya dikumpul? Hari Sabtu atau hari Jumat? Masih lama. Kita hidup sudah berapa tahun masing-masing? Kalau saya menjalani 50 tahun, berarti saya menuju hari Jumat. Waktunya tidak lama lagi. Tinggal nunggu Sabtu, Minggu habis. Saudara, tidak kita sadari waktu itu begitu singkat. Jadi jangan kita berleha-leha. Jangan kita sampai tidak cari Tuhan. Waktu ini sangat singkat. Dari kelahiran sampai kematian, hitungannya detik sebenarnya. Detik. Karena di hadapan Tuhan 1000 tahun berapa hari? 1 hari. Coba hitung Bapak Saudara. Kita sebenarnya ini yang umur 60-70 tahun itu berapa menit? Berapa detik hidupnya? Kalau dihitung 1000 tahun itu, 1 hari bagi Tuhan 1000 tahun. Jadi ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, pasti kita sayang cari Tuhan. Cari Tuhan. Makanya saya dengan kami anak-anak, selagi mereka masih ikut melayani Tuhan, sampai-sampai di dalam doa rindu bersama, doa rindu berdoa di hari Sabtu atau Jumat, tanya pokok doanya apa. Apalagi ke anak kami Alvaro yang bungsu ini, kelas 4, masa depan, cita-cita, harapan dan terakhir pelayanan.
Wih. Kemarin pulang dari persekutuan ibadah rumah tangga Pak John Araujo, mereka harus latihan. Hampir-hampir dia bilang besok ikut. Saya bilang kemarin doa bilang kau buat doa buat pelayanan. Ini baru dia mikir. Kemarin setiap doa buat pelayanan. Pelayanan apa? Mau main drum latihan tidak jadi, mau tidak ikut. Gantikan saya dengan Iskia dengan Kak Nyanyi saya. Woi, kemarin doa itu pelayan kencang minta didoakan. Pelayanan masa pas lagi dapat jadwal lalu bilang pemalas. Saudara, kadang-kadang ya kita harus bisa melihat. Saya suka merenung begini. Saya tidak tahu kapan dipanggil Tuhan, ya, tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Tapi kita harus siap dalam hidup berapa tahun pun yang Tuhan anugerahkan. Oleh sebab itu kita harus cari Tuhan. Melayani Tuhan itu sama, kita cari Dia. Jadi selama kita masih ada tenaga, masih ada nafas, masih ada hidup waktu ini, carilah Tuhan. Apalagi ketika di hari Minggu Bapak Ibu Saudara tidak datang ibadah, rasa-rasanya ini seperti apa? Cari Tuhan. Selagi kita masih cari Tuhan. Seorang pendeta Billy Graham berkata, ketika ditanya di umur 80 tahun, ketika ditanya, Bapak sekarang sudah umur sekian 80 tahun, pelayanan jiwa-jiwa datang begitu banyak sampai juga jutaan yang mendengarkan khotbahnya. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Sekarang apa yang harus dilakukan? Jawaban Billy Graham sederhana. Lebih giat lagi cari Tuhan. Lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saudara, kita harus cari Tuhan. Amin. Amin. Mama Baun, Oma Baun, Oma Maru, lihat saja, jalan saja melangkah setengah mati, 1 langkah, 2 langkah, kita melangkah itu paling cepat. Apalagi ketika dapat hadiah, kita lari, hitungan detik kita bisa. Tapi dalam hal ibadah, kita mulai mikir, kita mulai hitung. Kemarin saya sudah ibadah. Kemarin saya sudah melayani, masa saya terus yang melayani? Itu adalah waktu anugerah Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa semua waktu ini, hidup ini anugerah Tuhan, kita pasti cari Dia. Amin. Cari Dia. Cari Tuhan. Waktu kita pegang HP, kita cari Tuhan gak di HP itu? Atau kita cari ini mantan pacar kita, dia buat apa sekarang? Atau pegang HP kita, buka ngintip-ngintip Facebook orang, ternyata orangnya begini, ya. Kita semua tahu, kita buka, ini artis satu ini, selingkuh terus kadang. Megang HP dia harus cari Tuhan. Jangan cari status-status yang buat sakit kepala. Jadi waktu yang ada gunakan cari Tuhan. Jadi Bapak Saudara, ketika kita menyadari waktu ini adalah anugerah Tuhan, cari Tuhan. Waktu kita duduk-duduk, cari Tuhan.
Waktu kita ketemu teman, cari dia. Dia sharingkah tentang hal-hal yang baik tentang firman Tuhan. Jangan waktu kita ngobrol, kita gosipin orang, iya kan? Tuh sampai panjang ini mulut ke depan. Tuh dia tuh saking banyak itunya nggak sadar semakin ke depan. Ya. Karena apa? Karena memang bukan cari Tuhan, ya cari Tuhan. Ya bagi saudara saya belajar ya. Kadang-kadang kalau saya di mana saya sedang mencuci juga cari Tuhan, saya ingin renungkan firman Tuhan. Daripada saya renungkan pakaian terlalu banyak, saya terasa capek. Lalu nanti bilang jangan pakai baju 3 kali ganti 1 hari. Persoalan timbul persoalan baru. Ya. Saya olahraga kalau lagi senam atau angkat barbel. Ya kalau lagi udah capek, saya duduk, saya buka Alkitab, saya baca-baca daripada saya renungkan, capek juga olahraga. Ya kan lebih bagus merenungkan, hilang capeknya. Jadi kalau ada masalah, jangan direnungkan ke masalah, renungkanlah firman supaya jangan jadi masalah. Kan sudah masalah, merenungkan masalah jadi masalah. Bahkan timbul lagi masalah di dalam masalah. Tapi ketika ada masalah, kita renungkan firman Tuhan, selesai masalah. Ya kan? Firman Tuhan pas baca, sabarlah dalam segala sesuatu. Hari ini masalahnya nggak ada duit, nggak ada belanja. Baca renungan firman Tuhan, ketemulah sabar dalam segala sesuatu. Ya Tuhan, saya harus sabar, walaupun sebenarnya sulit, tapi memang itu. Ya. Cari Tuhan, waktunya di mana saja cari Tuhan. Di kantor kita kerja, ya, mungkin kita tatap-tatapan dengan teman kerja. Ngapain tatap-tatapan lama-lama? Lebih bagus merenungkan apa yang bisa membawa kita bertumbuh. Ya. Saya pernah ke satu toko Cina ini, ya. Waktu saya mau fotokopi atau mau belanja, saya baru pertama datang belanja. Saya lihat di bapak ada buku Alkitab di depannya. Ternyata kalau nggak ada datang, dia baca Alkitab. Wah bagus juga di halaman saya. Wah ini orangnya bijak. Ya. Jadi bagi saudara, waktu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kesempatan, gunakan. Jadi gereja ini bebas, tidak diatur yang harus melayani usia 11 sampai 35 tahun. Tidak. Di sini aturannya melayani, yaitu bagi yang masih bisa bernapas. Dilarang yang tidak bisa bernapas melayani. Kalau lagi bisa bernapas, berarti bisa. Nah, semua kita bernapas di sini, ya? Coba cek sendiri masing-masing. Ada, kecuali ditahan. Masih bernapas. Ya tadi saya lihat senior tamburin ini menari ini hampir ditendang saya di sini. Semangat gitu. Motivasinya bagi yang muda-muda. Yang masih ini banyak sekali, ya. Lihat aja pemain dramanya gantian dulu, karena jadwalnya padat. Jadi harus antri. Tidak apa-apa ibu-ibu, bukan jadi merasa besok tua, biar tua yang muda-muda sana. Tidak apa-apa. Senam itu, tamborin itu olahraga. Sehat itu mahal. Daripada buat darah beku, timbul penyakit. Lebih baik bergerak. Jadi jangan lihat. Ya, nanti kalau dijadwali hari ini Ibu Sela dengan Ibu Manurun tamborin, jangan tolak. Karena untuk berolahraga ini juga baik. Ya.
Saya dengan ibu sekarang bilang begini, ya, niat untuk berolahraga itu sangat sedikit sekali niatnya. Sampai saya ketemu dengan teman di tempat nge-gym, waktu saya bilang tidak nge-gym Pak, masih kumpulkan niat Pak. Udah di dalam ini tempat nge-gym masih kumpulkan niat katanya. Ya ampun, dalam hati saya masih kumpulin niat. Jadi saya dengan ibu sekarang rumah itu udah tempat olahraga. Jadi kalau mau ke depan lari ya jangan jalan. Ngangkat aku di sekolah itu kalau bisa jangan cepat-cepat masuk, angkat-angkat dulu. Gitu. Ya. Jadi ketika saya lari-lari, ibu dari belakang ikut lari-lari juga. Ya. Kami olahraga. Nggak apa-apa 10 menit, 15 menit, 30 menit. Waktu. Bapak saudara, yang tadi saya katakan sambil berolahraga cari Tuhan. Pas lagi istirahat, saya renungkan firman Tuhan. Oh ya, akhirnya jasmani sehat, rohani juga sehat. Ya. Kalau kita sehat secara jasmani, pemerintah pun tertolong. Ya. Kenapa tertolong? Ya, masyarakatnya sehat. Pastilah tertolong kalau masyarakatnya sehat. Ya. Jadi kita harus gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu ini adalah anugerah Tuhan. Jadi melayanilah selagi ada waktu. Ya. Apa yang bisa kita buat untuk melayani Tuhan? Cari Dia. Dan yang ketiga, cara mencari Tuhan. Tadi yang pertama apa? Kemarin serius, sungguh-sungguh cari. Yang kedua, menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Jadi gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Ya, untuk kita yang sudah, ya saya himbau kembali tidak bosan-bosannya mendengar. Kita sudah ada grup, kita baca Alkitab, bacalah Alkitab, ya, karena itu adalah waktu anugerah dari Tuhan. Yang ketiga, Bapak dan Saudara, kita akan lihat bagaimana cara mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu dengan tiap waktu, tiap saat. Cari Tuhan. Jangan cari Tuhan pada waktu kepepet, pada waktu ada kesulitan, pada waktu ya lagi persoalan besar berat, baru cari Tuhan. Tidak. Jadi cari Tuhan itu setiap waktu. Kapan saja, mau susah, mau senang, kita cari Tuhan. Jangan nanti lagi, aduh ini saya lagi diputusin pacar, saya harus doakan kembali baru cari Tuhan. Jangan. Atau lagi di PHK baru cari Tuhan. Tadi waktu sehat, waktu senang tidak cari Tuhan. Jadi cari Tuhan jangan dengan setiap waktu, Bapak Saudara. Ya. Karena cari waktu itu, Bapak Saudara, kalau kita lihat dikatakan Mazmur 9 ayat 11. Boleh ditampilkan? Bisa? Mazmur 9 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau itu. Jadi kita cari Tuhan itu setiap waktu, setiap saat. Bukan saat ya lagi butuh cari. Kalau kita lagi butuh baru cari Tuhan, itu Tuhan kita anggap seperti berhala. Berhala kan begitu. Kalau lagi kita perlu, cari Dia.
perlu pertolongan misalnya dalam kesulitan. Jadi banyak orang Kristen itu jadikan Tuhan itu berhala. Ya lagi butuh lah baru cari dia. Kalau nggak terlalu butuh tak usah. Kita cari Tuhan harus di setiap waktu. Apalagi waktu-waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, kalau lagi waktu ibadah cari Tuhan, ya, jangan cari tempat lain. Karena dikatakan bahwa sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara punya pengalaman pernah tinggalkan pacar? Ada di sini yang punya pengalaman pernah ditinggalkan pacar? Coba angkat tangannya. Termasuk saya ini. Kok malu-malu? Bukan mau disuruh untuk datang kembali, tidak. Pengalaman pernah yang ditinggalkan pacar, saya juga pernah. Ibu juga pernah. Apalagi Ibu Paon. Tidak apa-apa ditinggalkan, ya kan? Tapi jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Orang yang mencari Dia tidak ditinggalkan. Jadi Bapak Saudara, kalau kita mencari Tuhan setiap waktu, saya mau katakan Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Tuhan yang memelihara hidup kita. Kita akan dibuat istimewa oleh Tuhan. Jadi cari Tuhan di setiap waktu. Mungkin Bapak Ibu mau tidur, cari Tuhan dulu. Ya, mau buka usaha, cari Tuhan dulu. Tuhan, datang sama Tuhan. Apapun yang mau kita buat, cari Tuhan terlebih dahulu. Jangan cari HP dulu. Bangun-bangun cari HP mau ngecas. Karena udah tahu kemarin malam udah habis baterainya. Yo, HP mah ingat terus. Coba kalau Tuhan mandang dari atas, bangun anaknya. Bangun. Aduh. Tuhan bilang kita sudah di sini, yang dicari tuh HP itu. Ya ampun, dia lap-lap lagi bersihkan, ada debu. Tidak salah ngecas HP, bersihkan HP, gak salah. Hanya masalahnya ya kasihan itu. Yang kasih kita nafas, yang kasih kita berkah, yang kasih kita hidup, yang mau dia berkorban mati di atas kayu salib, bukan terlebih dahulu ditemui, didatangi. Malah kalau bangun yang dicari gak dapat. Bangun, pak, oh, nak, lihat HP bapak. Enggak, cari dulu, miss call dulu. Sibuk. Saya membayangkan yang di atas lihat geleng-geleng kepala. Tahan, kalau dia gambarkan manusia, pegang di dada. Tapi dia tetap sayang dengan kita. Amin. Sayang. Tuhan tidak mau meninggalkan kita. Dia tidak mau meninggalkan kita. Yang sering meninggalkan Tuhan siapa? Kita. Jadi mari Bapak Saudara, Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, carilah Tuhan. Selama Ia berkenan, berserulah kepadanya. Selama Dia dekat, cari Tuhan. Waktu Tuhan berkenan saat ini, ketika kita masih hidup, Dia berkenan untuk ditemui.
Jangan sampai menanti kedatangan Tuhan 2 kali. Tidak ada lagi waktu kita cari Tuhan. Inilah waktunya. Ajar anak-anak kita cari Tuhan. Adakan misbah keluarga, cari Tuhan. Saya percaya orang-orang yang cari Tuhan itu, tadi pemasmur katakan, tidak kau tinggalkan orang yang cari Tuhan. Tidak ditinggalkan Tuhan. Tuhan ingat, dan Tuhan akan berkati dan pelihara dia. Oleh sebab itu, biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk selalu mencari Tuhan. Bisa katakan kanan kiri, carilah Tuhan selama ia berkenan di dalam. Cari Tuhan. Ya. Sama-sama. Kanan kasih tahu, yang kiri juga kasih tahu. Kamu juga cari Tuhan. Begitu. Jangan bilang cari Tuhan, lalu kamu bilang kamu saya cari. Saya cari uang. Kamu cari Tuhan, saya cari uang. Jangan, cari Tuhan. Karena Tuhan sumber segala. Ya, jadi suami istri harus begitu. Sama-sama cari Tuhan. Senang gak kalau suami istri datang cari Tuhan? Senang. Senang. Siapa yang senang? Tuhan. Tuhan sangat bangga. Terlebih kita yang di hadapan Tuhan. Anak-anak muda, cari Tuhan. Jangan stres dengan orang-orang yang mengecewakan. Cari Tuhan, diberi yang terbaik. Tuhan tidak pernah berhutang kepada anak-anaknya. Tuhan berkati. Amin. Mari kita